Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfi Miftahudin, Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru di Universitas Siliwangi, khususnya program studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memberikan pembelajaran atau materi tentang bagaimana proses perkuliahan di perguruan tinggi. Proses perkuliahan di perguruan tinggi itu ada yang disebut dengan SKS atau Satuan Kredit Semester. Nah, satu SKS itu setara dengan 50 menit. Artinya kalau Anda mengontrak mata kuliah 2 SKS, maka Anda akan melakukan perkuliahan selama 100 menit. Nah, 100 menit ini bisa terbagi-bagi tergantung kesesuaian antara dosen ketika melakukan proses perkuliahan. Misalkan 50 menit pertama itu dosen memberikan teori, kemudian 50 menit berikutnya dosen memberikan tugas secara mandiri atau kelompok. Nah, seperti itu ketika proses perkuliahan di perguruan tinggi. Tetapi di sini saya akan memberikan bagaimana trik-trik melakukan proses pembelajaran atau perkuliahan di perguruan tinggi. Yang pertama, buat catatan agar terorganisir. Proses perkuliahan itu akan banyak aktivitas yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Nah, salah satunya supaya tidak lupa dengan apa yang sudah dilakukan pada proses perkuliahan, maka mahasiswa harus membuat catatan sesuai dengan pemahaman sendiri supaya catatan-catatan itu bisa direview, diulang, dilihat ketika kembali ke kosan atau ke rumah. Yang kedua, belajar sendiri. Ketika melakukan proses perkuliahan itu ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan sarana dan lain-lain. Maka salah satu alternatif yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu adalah belajar sendiri. Dengan belajar sendiri, mahasiswa akan bisa banyak menemukan banyak hal, akan bisa melakukan konsentrasi, kemudian juga menguji bagaimana kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah atau problem solving. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan. Nah, mereview semua catatan-catatan perkuliahan itu bisa menambah pengetahuan mahasiswa, ditambah juga dengan belajar dari berbagai banyak sumber, karena dosen pada setiap mata kuliah akan memberikan buku referensi yang digunakan untuk proses perkuliahan. Nah, mahasiswa bisa mempelajari buku sumber tersebut dan mereview kembali, kemudian bisa mendiskusikan dengan dosen ketika di dalam proses perkuliahan. Nah, yang berikutnya itu adalah bergabung dengan organisasi kemahasiswaan. Nah, mahasiswa ini adalah agen exchange, mahasiswa ini adalah agen perubahan. Maka mahasiswa ini harus menjadi leader di dalam struktur sosial di dalam masyarakat. Sehingga bagaimana mahasiswa ini mau dan mampu bergabung di setiap organisasi yang ada di lingkungan Universitas Siliwangi. Tujuan utamanya di situ adalah bagaimana menguji kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan menjadi seorang pemimpin. Tetapi jangan lupa ketika sudah bergabung di dalam organisasi, yang paling penting itu adalah selesaikan perkuliahan Anda tepat pada waktunya. Itu beberapa trik yang bisa digunakan untuk melakukan proses perkuliahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.